Halo semuanya, perkenalkan nama saya Asrinda Huta Barat dari kelas AB5H, program studi administrasi bisnis, jurusan administrasi niaga. Di sini saya membuat video untuk mendukung tugas perkuliahan saya, yaitu yang bermata kuliahkan manajemen operasional. Yang pertama, saya akan membacakan prolog daripada penjelasan saya ini, yaitu tidak ada satupun negara di dunia yang dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Dibutuhkan kerjasama dan interaksi antar negara guna memenuhi kebutuhannya. Kerjasama perdagangan merupakan salah satu alternatif pemenuhan kebutuhan masing-masing negara. Dan yang terakhir, bentuk kerjasama perdagangan tersebut dapat diwujudkan melalui ekspor dan impor. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian daripada ekspor dan impor. Tentunya teman-teman semua pasti bertanya-tanya di dalam hati, apakah itu ekspor, apakah itu impor? Nah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama, pengertian daripada ekspor. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan atau mengirim barang ke luar negeri, biasanya dalam jumlah besar untuk tujuan perdagangan dan melibatkan custom atau disebut juga dengan bea cukai baik di negara asal maupun negara tujuan. Dan yang kedua, impor. Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam negeri, biasanya dalam jumlah besar untuk tujuan perdagangan dan melibatkan custom juga, yaitu bea cukai sebagai pengawas keluar masuknya atau lalu lintas barang dalam suatu negara. Nah, berikutnya manfaat dari ekspor dan impor. Yang pertama, saya akan menyebutkan manfaat daripada ekspor. Yang pertama yaitu memperluas pasar, yang kedua menambah devisa negara, yang ketiga memperluas lapangan kerja. Dan manfaat impor, memperoleh barang dan jasa yang tidak bisa dihasilkan, memperoleh teknologi modern, dan yang terakhir memperoleh bahan baku. Itu adalah seputar beberapa manfaat dari ekspor dan impor. Selanjutnya saya akan menjelaskan. Nah, selanjutnya faktor pendorong terjadinya ekspor dan impor. Nah, beberapa faktor pendorong terjadinya ekspor dan impor memiliki beberapa bagian. Yang pertama, adanya perbedaan keadaan seperti sumber daya alam, iklim, tenaga kerja, budaya, dan jumlah penduduk yang menyebabkan adanya perbedaan hasil produksi dan adanya keterbatasan produksi. Dan yang kedua, adanya kesamaan selera terhadap suatu barang. Yang ketiga, keinginan membuka kerjasama, hubungan politik, dan dukungan dari negara lain. Dan juga terjadi era globalisasi sehingga tidak satu negara pun di dunia dapat hidup sendiri. Faktor pendorong terjadinya ekspor dan impor diantaranya untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa di dalam negeri. Ini adalah termasuk faktor yang sangat berpengaruh dengan adanya ekspor dan impor. Keinginan memperoleh keuntungan dan meningkatkan pendapatan negara. Adanya perbedaan kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mengolah sumber daya ekonomi. Dan yang terakhir, adanya kelebihan produk dalam negeri sehingga perlu pasar baru untuk menjual produk tersebut. Nah, itu adalah seputar penjelasan saya mengenai faktor pendukung yang terjadi antara ekspor dan impor. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan produk ekspor dan impor. Yang mana produk ekspor dan impor ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah barang migas atau minyak bumi dan gas, adalah barang-barang tambang yang berupa minyak bumi dan gas. Dan yang kedua yaitu barang non migas, adalah barang-barang yang bukan berupa minyak bumi dan gas, seperti hasil dari perkebunan, pertanian, peternakan, perikanan, dan hasil pertambangan yang bukan berupa minyak bumi dan gas.
Selanjutnya saya akan menjelaskan jenis-jenis daripada ekspor dan impor. Memiliki beberapa jenis yang mana terbagi atas beberapa bagian. Yang pertama yaitu ada ekspor biasa. Di dalam hal ini barang dikirim ke luar negeri sesuai dengan peraturan umum yang berlaku, yang ditujukan kepada pembeli di luar negeri untuk memenuhi suatu transaksi yang sebelumnya sudah diadakan dengan importir di luar negeri. Yang kedua ada barter. Barter adalah pengiriman barang-barang ke luar negeri untuk ditukarkan langsung dengan barang, tidak menerima pembayaran di dalam mata uang rupiah. Yang ketiga, jenis-jenis daripada ekspor dan impor yaitu ada konservasi atau consignment, yang mana consignment ini adalah pengiriman barang ke luar negeri untuk dijual, sedangkan hasil penjualannya diperlakukan sama dengan hasil ekspor biasa. Yang keempat, Peace Deal, yang mana Peace Deal ini adalah perjanjian perdagangan atau trade agreement dengan salah satu negara. Pada perjanjian diterapkan sejumlah barang tertentu akan diekspor ke negara itu, dan sebaliknya dari negara itu akan diimpor sejumlah jenis barang yang dihasilkan dari negara tersebut. Dan yang kelima yaitu penyelundupan atau smuggling, adalah kegiatan ekspor atau impor secara ilegal dengan tidak melalui pengurusan dokumen yang sah, dengan tujuan memikirkan kepentingan dan keuntungan diri sendiri tanpa mengindahkan peraturan yang berlaku. Nah, sebaiknya kita sebagai pedagang atau yang melakukan ekspor dan impor jangan melakukan hal seperti ini, yang mana secara ilegal, yang tidak beraturan, yang tidak teratur di dalam perdagangan. Nah, sebaiknya kita harus mengikuti dan menjalankan peraturan yang telah dibuat oleh undang-undang menurut undang-undang ekspor dan impor. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan beberapa hambatan ekspor dan impor. Yang mana yang pertama yaitu ada tarif atau bea cukai. Tarif di sini adalah pembebanan pajak atau custom duties terhadap barang-barang yang melewati batas kenegaraan. Dan yang kedua, ada kuota impor. Kuota di sini membatasi banyaknya unit yang dapat diimpor. Yang ketiga ada subsidi. Subsidi adalah bantuan pemerintah untuk produsen lokal. Dan yang keempat ada state trading operation. State trading operation ini adalah pemerintah di dalam perdagangan melakukan kegiatan ekspor. Dan yang terakhir ada peraturan anti-dumping. Politik dumping adalah menjual suatu barang atau jasa di luar negeri yang nilainya lebih murah dari harga dalam negeri. Nah, tibalah saatnya di penghujung penjelasan saya ini. Saya mengucapkan terima kasih atas waktunya, di mana teman-teman semua bisa meluangkan untuk menonton video ini, untuk melihat beberapa penjelasan yang saya sampaikan. Semoga itu semua bisa bermanfaat untuk kita dan kita bisa belajar sama-sama mengenai ekspor dan impor. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Jika ada kata tutur saya yang salah, saya mohon maaf. Saya Asrina Huta Barat dari kelas AB5H, program studi administrasi bisnis, jurusan administrasi niaga, mengucapkan terima kasih. Dadah!